sudah kawin, teman saya ini sama juga dengan saya bawa istrinya, kasih phone seks gitu ya. Dia tulis cerita mobil. Itu loh. Dia bilang, itu maksudnya male atau female? Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Hari ini kita mendatangi kantor kebanggaan rakyat milik rakyat, yaitu gedung DPR MPR, di mana hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu tokoh reformasi, juga tokoh politik yang sudah kondang, yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, khususnya untuk di Jawa Tengah. Siapa yang nggak kenal? Kami perkenalkan Bapak Wakil Ketua MPR, Bapak Arsul Sani, yang mana kita diterima di kantor beliau hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bapak. Mas. Gimana Mas? Kita mau ngobrol apa ini? Kita ini di Teras Channel, Pak. Teras Channel ini ceritanya akan mengupas segala hot issue dan segala macam di dalam kancah di Indonesia ini. Tapi sebelum itu mungkin bisa memberikan sedikit pandangan Bapak. Bapak ini kan sibuk nih minta ampun. Kita ini minta ketemu Bapak itu sampai 1 bulan yang lalu, Pak. Kira-kira begitu. Kesibukan Bapak selain di DPR MPR ini apa aja sih, Pak? Ya, baik. Ini saya tak lepas Mas. Saya izin juga Pak ya, izin deh. Bebas ya. Lebih bebas ya Pak ya. Ya, tentu kalau bicara kesibukan sehari-hari, karena sekarang ini saya menjadi anggota DPR RI Komisi 3 yang membidangi soal hukum, hak asasi manusia dan keamanan nasional, tentu di DPR. Apalagi saya masih juga diamanai sebagai wakil ketua MPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ketiga Pak ya? Nah iya, tetapi memang ada juga kesibukan lain. Kesibukan lain itu tentu yang berkaitan dengan partai. Kebetulan saya di Partai Persatuan Pembangunan, periode kemarin saya menjadi sekretaris jenderal, dan periode ini pasca muktamar di Makassar bulan Desember lalu saya masih diminta menjadi wakil ketua umum ya. Nah, yang lain juga ada kesibukan lain, kegiatan aktivitas kemasyarakatan. Saya punya perkumpulan dengan teman-teman yang tergabung dalam lingkaran lingkaran profesional Nahdien. Jadi ini NUC kami singkat. Ini adalah kumpulan dari warga NU Nahdien begitu, yang bekerja di sektor-sektor profesional. Bekerja jadi eksekutif di bank, di perusahaan asing, di BUMN. Kami bertemulah secara rutin, dan mulai sekarang kami membuat juga menelurkan beberapa program sosial kemasyarakatan yang sudah kami buat, antara lain misalnya program yang disebut dengan santri developer. Ini mendidik kalangan entrepreneur dari kalangan santri yang bergelut ya, sebagai katakanlah developer kecil-kecilan, kemudian juga jadi supplier ya, barang dan jasa di proyek-proyek perumahan, gedung dan lain sebagainya. Nah, ini kita bekali dengan knowledge, pengetahuan tentang supply and change management, construction management, yang ringan-ringan begitu aja. Alhamdulillah sekarang ini sudah sekitar 2000-an lebih yang sudah kita training ya. Dan itu bagus sekali Pak ya. Berarti tidak berarti orang santri harus jadi dai, ya? Tidak harus, tapi memang dia memperdalam ilmunya, tapi dia bisa lari ke entrepreneur gitu. Ya karena kalau kita lihat dunia pesantren, ya,
yang katakanlah menuntut ilmu di pesantren itu di Indonesia kan jumlahnya ratusan ribu. Dan kan tidak mungkin kemudian jadi ustadz semua, jadi dai semua, begitu ya. Nanti malah terjadi persaingan tidak sehat kalau semuanya jadi dai gitu kan, saling bersaing. Sebagian dari mereka ya tidak menjadi dai dalam pengertian menggeluti profesi sebagai ustadz atau pengajar agama atau pendakwah sehari-hari, ya, tetap sebagai entrepreneur, ya. Nah, ini yang coba kita kembangkan, kita bekali dengan knowledge. Apalagi sekarang ini kan banyak program pemerintah di bidang UMKM gitu ya. Yang ini bisa kami manfaatkan. Kebetulan Pak Menteri Koperasi dan UMKM Pak Teten Mas Duki itu juga sama-sama anggota NU Circle. Iya, ya. Beliau saya ini termasuk pendirinya. Ya, jadi ya sudah gampang. Kemudian itu batasan umur berapa, Pak? Enggak ada batasan umum lah. Ya, karena iya. Tetapi memang kan kita ini batasannya longgar, enggak ketat-ketat. Yang disebut santri itu kan tidak kemudian berarti harus mondok sekian puluh tahun begitu ya. Saya sendiri bukan santri soalnya. Kalaupun santri sorokan, santrinya kalau bulan puasa aja jadi nyantri gitu kan. Itu. Jadi pesantren kilat kalau Jakarta. Iya, begitulah. Dengan kesibukan Bapak seperti itu, sebenarnya backgroundnya Bapak awal-awalnya itu apa sih, Pak? Apa memang cita-citanya gimana gitu, Pak? Iya, saya ini kan berasal dari keluarga yang kebetulan saya dididik di dua lingkungan ormas Islam yang besar, ya. Ayah saya, keluarga besar ayah saya itu berasal dari lingkungan Nahdlatul Ulama. Tapi keluarga besar ibu saya itu berasal dari lingkungan keluarga besar Muhammadiyah. Maka walaupun ayah saya NU, saya ini TK dan SD-nya bahkan sunatnya, hitanya itu di Muhammadiyah. Maka ada Kiai NU yang bilang sama saya, Anda ini ya udel ke bawah Muhammadiyah karena saya sunat di Muhammadiyah, udel ke atas baru NU, katanya begitu. Nah, jadi sebenarnya udah terdidik di keluarga sudah sangat tidak ada perbedaan supaya. Ya, artinya dengan kan pada saat saya kecil ya. Kalau zaman sekarang sih udah nggak dilihat sebagai sebuah perbedaan antara NU dan Muhammadiyah gitu ya. Kalau kata almarhum Pak Kiai Hasyim Muzadi ya, sekarang anak muda NU dan Muhammadiyah itu udah nggak ada bedanya, ya, nggak mempersoalkan lagi soal traweh 20 rakaat atau 8 rakaat, wong sudah pada nggak traweh katanya begitu. Bener nggak traweh. Iya. Nah, kalau dari pendidikan Bapak banyak saya dengar di Pekalongan atau di Jogja, Pak? Betul, saya kebetulan memang lahir dan besar di Pekalongan, ya. Nah, ayah saya ini walaupun dari lingkungan dan juga tokoh Nahdlatul Ulama, tapi memang memilih anak-anaknya untuk dikirim ke sekolah umum, bukan ke pesantren. Alasannya dulu sederhana saja, katanya. Kan sudah terlalu banyak yang dikirim ke pesantren, sedangkan orang-orang NU yang menempuh pendidikan umum itu baru sedikit. Maka ayah saya menyekolahkan SD, SMP, SMA, ya, itu di Pekalongan saya, tapi tentu berarti umum. Dan kemudian setelah selesai, saya melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, sejak itulah saya berpindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta karena kuliah gitu. Iya, gitu. Terus lanjut dari UI, Pak? Nah, jadi saya sebelum tamat bahkan dari UI saya sudah mulai bekerja. Saya bekerja waktu itu sebagai asisten pembela umum di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, di LBH Jakarta. Saya beruntung sempat mendapatkan didikan langsung dari para tokoh hukum, para advokat senior ya, seperti almarhum Bang Tan Buyung Nasution, ya. Kemudian Pak Yap Tiamhin, ya, ada juga Pak Prinsen, ya, kemudian Pak Jamaluddin Datuk Singgo Mengkuto, itu yang kemudian karena di LBH itu
kemudian menjadikan pilihan saya dunia advokat itu menjadi pilihan pekerjaan gitu loh. Padahal saya tadinya cita-citanya terus terang menjadi diplomat, bukan menjadi advokat gitu. Jadi, nah, tapi saya lihat di background Bapak pernah ketua cabang ya Pak ya? Di Jawa Tengah, Pak? Pekalongan atau di mana dulu Pak? Ayah saya jadi ketua DPC P3 di Kabupaten Pekalongan. Di samping juga jadi ketua NU zaman dulu ya. Saya sendiri tidak pernah sampai kemudian di tahun 2011 ketika diminta oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama dan juga pernah jadi wakil ketua MPR, itu nggak pernah jadi aktivis atau pengurus partai politik. Saya sepenuhnya orang profesional. Ya, selama 14 tahun saya menjadi direktur di sebuah perusahaan multinasional ya, dan juga menjadi seorang advokat, tetapi yang menekuni bidang korporasi, jadi corporate lawyer lah, bukan lawyer yang ke pengadilan itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya masih kecil, cita-cita tadi duta besar malah diplomat. Jadi diplomat, iya. Tapi akhirnya karirnya malah di pengacara. Iya, itu setelah masuk LBH, ya, karena kemudian kok kayaknya bekerja menjadi advokat waktu itu sebagai pekerja bantuan hukum ya, mengasihkan itu ya, bisa membantu banyak orang. Dan kalau di LBH adalah masyarakat yang tidak mampu, dan ada kepuasan di sana. Nah, karena itulah saya belok dari cita-cita dulu ingin menjadi diplomat yang menjadi advokat. Ya. Gitu. Di periode yang lalu kita masyarakat melihat, makanya kita salah satu memilih Pak Asrul, boleh dikatakan yang sering tampil di TV, Pak, sering vokal gitu ya. Iya. Lah itu apakah karena bekas profesi advokat atau terbawa saja waktu pas menyuarakan kebenaran gitu? Ya, jadi gini Mas Kemas, anggota parlemen itu asal katanya adalah le parle, ya, itu artinya bicara. Jadi kalau jadi anggota parlemen itu adalah memang orang yang bertugas untuk bicara apa? Bicara tentang aspirasi masyarakat. Kalau dalam konteks Indonesia bicara tentang legislasi, tentang pengawasan jalannya pemerintahan ya, dan juga tentu bicara tentang anggaran, karena itulah 3 fungsi anggota DPR itu seperti itu. Jadi kalau ada anggota parlemen yang tidak pernah bicara, baik di rapat, apalagi jarang hadir di rapat, tidak juga bicara di ruang publik, misalnya di media, saya malah bilang harusnya gajinya dipotong itu, begitu. Catat tuh, kalau muda yang ngomong wakil ketua MPR tuh. Jadi apa garis bawah tadi? Asal katanya saja le parle, bicara bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Iya. Jadi parlemen itu ya tugasnya. Nah, ada juga yang bilang ini jadi anggota DPR kok ngomong terus. Lah ya memang tugasnya itu ngomong. Beda dengan jadi menteri. Kalau jadi menteri jangan banyak omong, banyak kerja. Makanya yang benar itu seperti Pak Jokowi. Jadi presiden itu ya ininya kerja. Karena memang kalau eksekutif harus seperti itu. Tapi kalau parlemen bicara, cuman bicara juga jangan asbun, jangan asal keras, jangan asal senggol kanan senggol kiri, apalagi katakanlah fitnah, itu kan nggak boleh. Gitu. Kita dapat satu ilmu nih, dan kita baru tahu bahwa parlemen itu dari dari bahasa Prancis le parle, itu berarti bicara, speak ya. Benar berarti memang, tapi boleh dikatakan Bapak tahun lalu, periode lalu itu memang banyak berbicara, itu memang menyuarakan banyak hal di dalam DPR, tentu. Waktu itu komisi berapa, Pak? Saya dari sejak awal sampai sekarang ditugaskan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Komisi 3, nggak belok-belok. Tapi memang periode lalu itu sambil merangkap di Badan Legislasi. Ini yang bekerja untuk menyiapkan rancangan undang-undang juga dari sisi DPR atau pembahasan awal undang-undang lah ya. Itu politik perundang-undangan kita itu dibahasnya di balik dulu itu. Nah, saya ditugaskan di sana.
Kalau sekarang saya tidak bisa lagi merangkap karena saya menduduki jabatan sebagai pimpinan MPR, hanya jadi anggota Komisi 3 saja. Gitu. Baik Pak, kita lanjut untuk tahap berikutnya. Baik, di periode yang lalu Bapak salah satu tokoh yang menginisiasi tentang undang-undang KPK kalau nggak salah Pak ya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi, mungkin dapat dijelaskan sama teman-teman nanti, sebenarnya apa sih yang menjadi perbedaan, ada yang nolak, ada yang enggak, kita kan orang nggak tahu hukum nih Pak. Ya. Yang menjadi persoalan tuh apa sih, apakah KPK ini ditolak ini apa? Itu apa sih Pak, mungkin dari Bapak yang membidani. Ya. Jadi buat saya ya, meskipun saya ini orang yang berpendapat begini Mas Dimas, undang-undang itu bukan kitab suci. Jangankan undang-undang, undang-undang dasar konstitusi saja bukan bisa kitab suci. Amandemen Pak ya. Ya. Kalau kitab suci nggak boleh dirubah, ya nggak boleh diamandemen. Tapi yang namanya aturan buatan manusia boleh dong terbuka untuk dirubah. Hanya kemudian ketika saya menyampaikan ini kan langsung dikontra. Yang mengkontra mengatakan iya mau merubah atau mau dirubah supaya melemahkan. Pelemahan katanya. Ya, karena itu ketika kita bicara gitu, tentang revisi undang-undang KPK pada akhir periode lalu, maka selalu kemudian dikontrakan dengan isu ini dalam rangka pelemahan KPK. Ya. Tetapi kalau ada yang mengatakan bahwa perubahan atau revisi undang-undang KPK itu untuk melemahkan, juga nggak perlu juga kemudian kita menjadi marah atau anti. Karena faktualnya memang ya ada hal-hal dalam perjalanan KPK termasuk yang datang dari bukan kelembagaan ya, orang perorangan yang barangkali bisa ditafsirkan itu sebagai upaya atau bagian dari pelemahan KPK. Entah mulai dalam bentuk statement ya, entah misalnya dalam bentuk yang lain-lain lah. Nah, tetapi tentu kemudian karena ada pro dan kontra, maka kalau bagi saya sebagai anggota dewan ya yang punya hak legislasi ya, buat saya kalaupun direvisi itu harus dijagain juga, jangan kebablasan. Ya. Nah, periode yang lalu ya itu kemudian dilakukan revisi yang prosesnya itu cukup ya boleh saya bilang menegangkan juga ya. Saya karena itu merupakan RUU inisiatif DPR. Itu dari DPR langsung. Iya, dari ya? DPR. Saya sebetulnya bukan pengusul, tetapi karena saya menjadi anggota panitia kerja panja dan juga tim perumus dalam perubahan itu, maka saya dianggap sebagai orang yang pro pelemahan KPK. Tidak. Karena di dalam revisi itu saya masukkan juga ya ketentuan yang menguatkan KPK. Contoh apa Mas Dimas? Misalnya apa tuh? Di Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 itu ya tidak ada itu kewenangan, tidak ada itu isi pasal ya yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Tapi sudah bertahun-tahun KPK atas dasar penafsirannya sendiri pada KUHP ya, kalau nggak salah pasal berapa yang menyangkut tentang bahwa putusan pengadilan itu dieksekusi oleh jaksa ya, itu menganggap punya kewenangan. Nah ini kan nggak boleh. Jadi wewenang lembaga itu harus jelas, tegas tertulis di dalam undang-undangnya. Apalagi ini menyangkut bagian dari upaya paksa. Kalau kemudian menyita dalam rangka dieksekusi, melelang, itu kan namanya upaya paksa. Itu harus jelas. Nah ini saya masukkan. Nah ini kan artinya menguatkan malah Pak. Hal yang tadinya tidak ada menjadi kita adakan. Tetapi kan sebagian teman-teman yang menolak revisi apapun karena takut akan melemahkan, akan tetap tidak menganggap ini sebagai sebuah penguatan. Nah yang kedua, pada saat itu kan juga kita mengintroduksi Dewan Pengawas KPK. Ya. Nah ini yang banyak dikritisi, ini nanti akan menghambat kerja-kerja KPK terutama dalam penindakan ya kasus-kasus korupsi
Dan ini dilakukan, diciptakan karena banyak anggota DPR yang kena OTT di proses hukumnya. Ya, kalau buat saya begini, siapa saja apalagi cuma anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, ya diproses hukum saja. Seorang menteri malah, Pak. Nah, menteri juga sudah ini. Jadi kan tidak ada masalah sebetulnya soal itu. Nah, malah akhirnya tetap berjalan. Tambah galak sekarang ya, Pak ya, ibaratnya gitu ya Pak ya. Kami tetap harus menjaga keseimbangannya. Saya pribadilah ya, ketika ada misalnya yang bersuara, ini KPK ini sebaiknya mengikuti sistem peradilan pidana terpadu kita yang tertib. Kalau dia mau jadi penyidik, ya penyidik saja, penyelidik dan penyidik, tidak boleh kemudian menjadi penuntut, ya. Tetapi kan selama ini KPK itu ya menyidik, menyelidik, menyidik dan kemudian menuntut. Ada yang berpendapat penuntutannya harus dikembalikan kepada kejaksaan, karena lembaga yang berwenang melakukan penuntutan di negara manapun itu ya memang kejaksaan, gitu ya. Nah, saya tolak. Untuk Indonesia tetap. Jadi tidak, yang ingin saya sampaikan adalah secara singkat, tidak melulu ketika kita bicara revisi Undang-Undang KPK itu kemudian dalam rangka pelemahan. Kemarin baru sekitar 2 hari yang lalu kami rapat dengan KPK. Ketua Dewan Pengawas KPK mengatakan, mengeluhkan tentang tidak jelasnya kewenangan yang mereka miliki dalam undang-undang yang ada. Nah, saya juga sampaikan, kalau gitu undang-undangnya bagaimana kalau kita revisi lagi? Tetapi supaya yang kami yang di DPR ini tidak dituduh mau melemahkan, lebih bagus inisiasinya ya dari KPK saja. Betul. Kami yang membahas saja, kan seperti itu. Ini Pak, kalau bicara nih biar teman-teman pada tahu ya, sebenarnya Bapak kan cukup dekat dengan, karena mitranya memang pemerintah ya Pak ya. Sebenarnya untuk korupsi itu butuh kalau anggota dewan ataupun siapa yang lain itu banyak kapan sih korupsi ini paling tidak surut gitu ya Pak ya? Ya. Nah, tapi pemimpin-pemimpin negara ini, khususnya mungkin eksekutif, itu enggak pernah bilang saklek gitu loh. Kayak misalnya zaman saya kecil nih Pak. Ya. Pak Harto bilang, kalau ada yang macam-macam saya gebuk. Nah, gitu. Nah, ini cuman pernah kira-kira berapa minggu yang lalu ngomongin saya gigit gitu loh Pak. Kalau ada yang masalah aturan. Ya. Itu gimana sih Pak sebenarnya pemerintah ini? Saya kira begini, kan memang pendekatan antara waktu tertentu dengan waktu yang lainnya itu ya wajar kalau berbeda, karena dunia ini kan tidak statis. Kesadaran termasuk kesadaran hukum masyarakat kan juga berbeda. Kalau zaman dulu kan biasa saja ada katakanlah maling yang udah jelas tertangkap tangan terus dibawa ke kantor polisi dikebukin, kan nggak terlalu banyak orang berteriak. Kalau sekarang udah jadi masalah besar gitu ya. Akhirnya yang jadi masalah adalah soal dikebukinya maling itu daripada peristiwa pencurian atau pemalingan itu sendiri. Kan seperti itu. Nah, memang ini kan berubah. Tetapi hakikatnya Mas Kemal, saya kira meskipun zaman ini berbeda, tetapi kalau sikap kita terkait dengan pemberantasan korupsi itu harus tetap sama. Tidak boleh permisif terhadap praktek-praktek korupsi. Permisif itu artinya ya cuek, cenderung seperti membiarkan atau bahkan mengizinkan gitu ya, seperti itu. Nah, saya ingin agar ini juga terus tertanam juga di generasi milenial kita. Nah, karena itulah saya selalu juga menyampaikan kepada teman-teman di KPK itu bahwa kerja-kerja pemberantasan korupsi itu kan memang harus tidak cukup dengan penindakan ya, OTT, kemudian memproses hukum melalui case building ya, dengan penyelidikan dan penyidikan, atau dengan pencegahan. Ada satu lagi, dan ini jauh lebih penting untuk generasi muda kita, yaitu pendidikan anti korupsi. Jadi ada 3 hal yang harus kita kerjakan: penindakan, pencegahan, dan kemudian pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan dengan penindakan itu kita berharap ada efek jerah lah, ya, sehingga orang takut juga gitu. Nah, dengan pencegahan apa?
ya, maka kita tutup semua lubang yang memungkinkan praktek korupsi itu terjadi. Itu dengan perbaikan sistem, dengan pendidikan anti korupsi. Kita berharap terutama untuk generasi muda kita bisa menumbuhkan kesadaran bahwa mengambil yang bukan haknya itu haram lah, kalau inilah ya, nggak asik lah pokoknya. Dari kacamata Bapak bukan sebagai anggota dewan ataupun anggota MPR, biar nanti dilihat sama teman-teman. Kalau angka 1 sampai 10 Pak, bagaimana hukum di Indonesia yang Bapak bisa nilai saat ini Pak? Hukum di Indonesia apakah sudah diharapkan? Kalau angkanya parameternya 1 sampai 10, kira-kira menurut Bapak berapa? Ya masih so-so saja. Tapi kita tidak boleh juga kemudian tidak objektif dalam arti wah sama saja dengan dulu-dulu, enggak itu juga. Ada peningkatan berarti Pak? Ya, kalau dalam skala 1 sampai 10 memang belum di atas 8. Saya melihatnya masih ya antara 5 sampai 7 saja. 5 sampai 7 gitu Pak. Itu. Nah, itu dari kacamata Bapak sebagai saya sebagai anggota Komisi 3 yang membidangi masalah hukum ya. Kenapa? Ya karena masyarakat ya, meskipun yang disuara masyarakat itu bukan berarti 100% benar, tapi juga tidak 100% salah. Betul. Ya, itu masih melihat ada tebang pilih. Nah, yang tebang pilih itu benar nggak sih Pak? Kalau dari kacamata DPR? Iya kan? Ungkapan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kayak gitu. Ada juga sekarang ungkapan yang baru. Apa tuh Pak? Ya, tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri. Oh gitu. Nah, itu ya. Itu ada juga. Nah, jadi ditanya benar atau tidak? Ada benarnya, tapi juga tidak 100% benar, karena faktanya kan ada juga proses-proses penindakan hukum kalau oleh KPK sampai tingkat menteri, ya, oleh Bareskrim Polri itu juga sampai dengan orang-orang terkenal, Kejaksaan Agung lah misalnya, ya, kasus Jiwasraya, sekarang Asabri, itu kan menyangkut juga orang-orang yang dulu sering disebut the untouchable, yang tidak tersentuh susah. Ya, ada sosok-sosok tertentu yang zaman dulu itu kok kayaknya nggak mungkin lah kalau dia itu. Tapi benar nggak Pak? Ini animo atau ini masyarakat? Waktu itu pernah mantan ketua KPK yang periode yang bekas jaksa agung itulah, bekas jaksa jam itu, Pak Antasari Ashar pernah bilang di suatu saat kita tidak boleh karena untuk keamanan negara. Itu diperbolehkan dalam hukum Pak ya? Di satu saat apa? Di suatu saat misalnya tidak perlu harus kita ungkap, harus tidak perlu kita eksekusi karena untuk ceritanya untuk keamanan negara atau kestabilan segala macam. Ya begini, proses penegakan hukum yang jelas kalau harus dilakukannya terhadap subjeknya yang diduga melanggar hukum, itu tidak boleh kemudian dipilih-pilih. Siapa saja, mau kedudukannya apa saja, mau agamanya apa saja, ya, mau dia dari suku apa saja, itu kalau ada dugaan terlibat dalam satu perbuatan melawan hukum, termasuk korupsi, itu nggak boleh ditebang pilih. Nggak boleh tebang pilih. Itu dulu prinsip. Tetapi penegakan hukum itu juga tidak perlu kemudian selalu difestivalkan. Difestivalkan itu kemudian dibuka semuanya, ya, apalagi dengan framing-framing tertentu, misalnya untuk katakanlah memojokkan orang tertentu atau kelompok tertentu, termasuk partai politik, termasuk DPR, termasuk apa, nggak boleh begitu. Tapi prinsip bahwa semua harus ditindak, iya, harus diproses hukum itu, iya. Jadi ya memang hal-hal yang rahasia negara ini nggak perlu dibuka. Toh kalau tidak dibuka tidak berarti tidak bisa diproses hukum. Ya. Kalau buat saya itu aja. Teman-teman, ternyata ngobrol hukum enak kok. Kebetulan yang bawain Pak Asrul sih, jadi mungkin gitu ya. Padahal kita nggak tahu biasanya. Oke, kita lanjutin fase berikutnya ya. Makasih. Nah, sekarang kita coba gali tamu kita Pak Asrul ini terhadap keseharian beliau. Yang minggu lalu Bapak sempat mengeluarkan statement
3 periode itu cuma jok politik. Nah, ceritain Pak, gimana sih Pak? Iya, kan begini. Dulu ketika kita mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, kemudian kan kita memberikan penegasan yang terkait dengan masa jabatan dan periode jabatan presiden. Masa jabatannya tetap 5 tahun, tetapi periodenya dibatasi jadi 2 periode, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Nah, kenapa kok kita amandemen soal ini ya, atau kita tegaskan soal ini? Ya karena kita punya pengalaman ya selama zaman pemerintahan Pak Harto ya. Baru Pak, ya. Saya tidak ingin menyalahkan Pak Harto karena itu kalaupun dianggap kesalahan kita semua, bukan Pak Harto seorang ya. Itu tafsirnya menjadi tidak jelas. Dipilih kembali itu kan sampai mau berapa lama. Nah, kita sudah sepakat ya, dan kesepakatan itu didasarkan pada alasan yang sangat kuat, yakni agar jangan terjadi lagi seperti masa kepresidennya Pak Harto ya, dengan segala plus minus dan tetap dengan segala rasa hormat kita kepada beliau ya. Nah, kalau sekarang kemudian apa yang kita sepakati itu mau katakanlah dirubah kembali, dasarnya apa? Kepentingannya apa? Kan tidak ada kepentingan yang kuat. Misalnya, apakah periode yang sejak reformasi sampai sekarang ya, yang katakanlah 2 periode kan baru Pak SBY dan kemudian sekarang Pak Jokowi ya. Itu dianggap kurang? Kan enggak juga ya. Itu apa artinya dianggap kurang itu nggak cukup gitu. Sebenarnya isu ini apakah memang sempat diomongin di Dewan atau cuman pasar aja yang ngomong gitu? Ya begini, pertama dari sisi Pak Jokowinya sendiri sebagai presiden menjabat, Pak Jokowi itu sebelum secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat. Yang terakhir itu kan beliau pakai istilah tidak berminat untuk menjadi presiden periode ketiga. Beliau memang sudah menyampaikan, saya cukup pengabdiannya sampai 2024 ya. Kewajiban beliau adalah menyiapkan agar siapapun nanti menjadi presiden berikutnya itu bisa kemudian ada pergantian pemerintahan yang mulus, pemerintahannya juga yang berkesinambungan ya, tidak kemudian ganti presiden, ganti program total dan lain sebagainya. Itu yang tidak kita kehendaki, tidak ada connecting point-nya, tidak ada connecting factor-nya ya, faktor pengait penentunya itu antara satu periode dengan periode yang lain itu kan tidak ada. Nah, ini yang kita hindari. Nah, kemudian dari MPR sendiri memang tidak ada kok, jangankan sampai pada tahap agenda amandemen Undang-Undang Dasar dalam rangka merubah masa jabatan presiden, nggak ada itu. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi saja nggak pernah kita ya, nggak pernah. Jadi tidak ada, tetapi kan kami juga menyadari negara ini kan negara demokrasi, boleh dong kalau ada yang usul ya, sebaiknya bahkan yang usul itu katakanlah pendukungnya Pak Jokowi misalnya, karena memandang bahwa Pak Jokowi masih diperlukan kemudian diusulkan periode ketiga, meskipun Pak Jokowinya sendiri tidak berkenan soal itu sekali lagi ya. Nah, tentu kan tidak bisa dilarang, tetapi jangan kemudian karena ada 1-2 orang yang usul ya, ini yang termasuk saya kritisi dari Pak Amin Rais, seolah-olah sedang terjadi plot ya, sedang terjadi sedang disusun skenario untuk ya periode presiden yang ketiga bagi Pak Jokowi. Nah, kalau itu terus-terus yang dikembangkan, maka ini yang terjadi bisa nanti semacam fitnah. Nah, ini yang kemudian kami termasuk yang di MPR ini meluruskan bahwa tidak ada itu agenda itu. Ya. Catat tuh, Pak Arsul tadi bilang ngobrol di warung kopi aja nggak pernah tercetus tuh anggota Dewan Pak ya. Nah, jadi jangan terjebak isu nih kita teman-teman, bahwa tanyalah sama orang yang benar-benar di dalamnya gitu. Ngobrol di warung kopi aja nggak pernah ngomongin itu, apalagi mau diagendakan Pak ya. Oke Pak, ini bicara masalah hukum kita lagi Pak ya.
Kalau misalnya sebenarnya dalam posisi soal hukum itu, apakah di Dewan dari posisi Bapak sebagai anggota legislatif itu memang betul-betul ngawasin seperti misalnya ngawasin pembangunan atau bagaimana Pak? Ya begini, pertama salah satu fungsi konstitusional, tugas konstitusional DPR itu kan memang melakukan tugas pengawasan terhadap semua fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk yang dijalankan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya penegak hukum, KPK, Polri, Kejaksaan, ya. Tetapi ada satu hal yang prinsip kalau kita bicara soal pengawasan terhadap penegakan hukum. Pengawasan itu tidak boleh intervensi. Intervensinya nggak boleh. Intervensi, ya. Intervensi itu seperti apa? Misalnya, ya, pengadilan sedang mengadili sebuah perkara, kok terus anggota DPR, ya, berkomunikasi sama pengadilan sama hakimnya, yang ini jangan dihukum berat-berat ya, yang ini dimenangkan ya, misalnya perkara perdata. Atau kalau lagi dalam proses polisi misalnya, kemudian bilang sama kepada Pak polisinya, kepada penyidiknya, Pak polisi itu teman saya loh, itu keluarga saya loh, Anda hentikan deh penyidikannya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tetapi ketika kemudian katakanlah ada proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh polisinya nggak benar, menyalahgunakan atau melanggar kewenangannya, atau nggak pas tindakannya lah ya. Kemudian dilaporkan kepada DPR, DPR boleh menanyakan. Maka misalnya saya komentari kasus yang terakhir. Apa itu yang saya komentari? Ketika Polresta Solo mendatangi dan kemudian membawa paksa seorang warga di Tegal, katanya anak muda betul. Karena memposting komentar yang menyangkut Mas Gibran sebagai wali kota Solo. Nah, itu boleh saya komentari. Kenapa? Karena di situ ada hal yang tidak pas dikaitkan dengan surat edaran Kapolri yang baru diterbitkan, surat edaran nomor 2 tahun 2021. Itu boleh, tetapi saya kemudian tidak boleh mengatakan kepada polisi, Pak polisi, Anda hentikan itu sama sekali perkara. Kalau itu kewenangan polisi sepenuhnya, tetapi saya harus ingatkan, ini loh Pak, komitmen Pak Kapolri di DPR ke depan tentang penegakan hukum kita, kok cara Anda melakukan penegakan hukum kok seperti itu, ya kan bisa misalnya dipanggil saja, ya. Atau bisa didatangi tetapi diminta klarifikasi di situ, tidak usah kemudian dibawa paksa, habis itu dilepas. Yang saya persoalkan membawa paksanya itu loh, karena itu mau bagaimanapun termasuk dalam kategori merampas kebebasan seseorang. Kayaknya urgent banget gitu loh Pak ya. Nah gitu loh, padahal kan bisa dipanggil dengan surat panggilan biasa untuk klarifikasi. Atau kalau mau didatangi menurut saya masih boleh, nggak usah dibawa, ya diajak saja ke kantor polisi setempat kemudian ditanya, kan tidak usah itu dari Tegal bergerak ke Solo. Nah, dari komentar Bapak itu ada respon dari Polri nggak Pak? Nah, kalau pengalaman selama ini ada langsung ya. Contoh misalnya, ya, yang terakhir nih kalau kita bicara kasus yang agak hot lah, yang panas-panas, penembakan kilometer 50. Yang menyangkut meninggalnya 6 orang laskar FPI itu. Ya, terlepas dari orang itu pro dan kontra terhadap FPI, tapi begitu ada nyawa manusia melayang, terambil, dan itu karena tindakan penegak hukum, ya kita harus selidiki, harus sidik. Nah, kita ikut bicara soal itu, menyampaikan kepada Pak Kapolri. Tentu alhamdulillah Pak Kapolrinya merespon dengan baik. Kemudian walaupun itu anggota Polri sendiri, itu dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Polri, dan terakhir ditetapkan 3 orang anggota Polri sebagai tersangka, dianggap melakukan apa yang
oleh banyak kalangan disebut unlawful killing, ya, pembunuhan yang tidak sah, dan memang dikenakan ya pasal 338 tentang pembunuhan. Nah itu tugas, tapi kita tidak boleh kemudian ya setelah menyampaikan itu kemudian kita meminta agar dia dihukum seberat-beratnya. Nggak boleh, itu terlalu jauh. Kita hanya mengatakan agar dia diproses hukum sesuai dengan aturan hukum yang benar. Tidak boleh dilindungi, tapi tidak boleh juga dikenakan katakanlah pasal yang itu memang tidak tepat, yang akan memberatkan dia. Ya, prinsipnya harus prinsip fairness-nya ditegakkan meskipun itu terhadap penegak hukum itu sendiri. Gitu. Baik. Pak, nyambung masalah hukum juga nih Pak. Jadi banyak masyarakat itu memang kan buta hukum, Pak. Ya. Mungkin ada nggak satu ide sekarang ini kan mereka mungkin nggak mungkin juga rutin kecuali yang di kuliah di hukum kali Pak ya, membeli peraturan-peraturan yang baru kan keupdate terus ini Pak. Ya. Ada nggak satu mekanisme yang mungkin ada terobosan agar misalnya kalau ada yang baru masyarakat sak luas ini kalau istilahnya kalau kita misalnya lewat mall gitu loh Pak, lewat mall kadang-kadang kan udah masuk tuh SMS VIP tuh, misalnya gitu loh, mungkin nggak ada kayak gitu Pak ya. Jadi masyarakat ini juga melek hukum gitu loh Pak. Contohnya yang terakhir yang kemarin viral nih, kebetulan kita nih kan teman-temannya anak motor Pak, tahu-tahu masuk ke lingkungan Merdeka Istana kemarin, moge itu loh Pak, moge yang viral tuh, moge masuk, padahal ya karena mereka tidak tahu Pak, anak muda. Nah untuk hal hukum yang ibaratnya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kan kita kan nggak tahu Pak. Nah itu gimana ya Pak kira-kira mensiasati hal-hal yang seperti itu Pak ya? Sebenarnya ini ide bagus ini dari Mas Kemas ini ya. Saya setuju itu ada SMS atau WA Blast yang memberikan kalau mulai yang baru, dari pengetahuan, Pak. Ya peringatan, bahkan pencerahan ya terkait dengan hukum. Kan sekarang yang umum kalau saya terima kan tentang COVID. Betul Pak. Betul. Nah saya kira mungkin nanti setelah COVID ini tidak lagi menggunakan itu, saya setuju itu. Nanti saya usulkan juga kalau raker dengan Pak Kapolri lah ya atau Pak Jaksa Agung. Nah saya setuju itu. Nah intinya memang sebetulnya kalau kita lihat di Kementerian Hukum dan HAM, di kepolisian, di kejaksaan, bahkan di KPK itu ada program-program penyuluhan dan penyadaran hukum ya. Hanya ini memang belum masif ya. Dan saya kira ke depan perlu dimasifkan, tetapi bentuknya bukan menceramai ya. Bentuknya itu ya talkshow singkat, kayak gaul ya. Kadang-kadang saya udah mulai di TV itu, ya. Saya pernah di beberapa TV ya, yang saya ingat di TV One pernah, kemudian di Kompas TV pernah. Talkshow tentang hukum, tapi memang bentuknya itu ngobrol dengan kayak gini enak loh Pak. Kayak gini masyarakat bakal ngerti dengan istilah-istilah khas anak muda begitu ya. Itu lebih membekas lah ya. Waktu itu kan misalnya rame kan dikritisi ya. Ya ada juga misalnya RUU ketahanan keluarga. Ada kemudian dipleset-plesetkan juga kalau di talkshow jadi RUU pertahanan keluarga. Itu kan beda ketahanannya. Nah yang itu saya kira perlu. Waktu itu saya bahkan ditanya, Pak, misalnya model talkshow-nya itu tiba-tiba, Pak, kemarin di kampung saya ya itu tiba-tiba polisi itu membawa aja itu orang ya warga, boleh nggak sih Pak? Nah ini kan kita kemudian masuk bahwa polisi itu boleh nangkap, boleh nahan orang itu kalau yang diduga tindak pidana atau kejahatannya itu apa-apa saja. Kalau kejahatannya yang seperti ini nggak boleh atau nggak perlu ditahan. Nah dengan cara seperti itu lebih nempel Mas Kemas. Betul, ya? Betul. Kalau diceramai, apalagi
dibacakan bunyi pasal. Oh iya, menimbang segala macam penting iya, masyarakat, Pak. masuk telinga kanan, keluar lagi di telinga kiri. Iya, memutuskan Gitu. menimbang. Wah, itu itu. kacau emang betul. Nah, saya setuju itu dan saya kira itu perlu kita dorong Betul, ini. Pak, betul, ya. Pak. Ah, mungkin Mas Kemas nanti dan kawan-kawan Iya. ini bisa menjadi bagian ini Insya Allah, dari ya. yang begitu dong, Betul, betul. yang menggarap ya Siap, model siap, Pak. penyeluhan hukum tapi Betul, dengan Pak. tokso singkat Bener. tapi santai gitu loh. Ini Pak, ini ada pesan beberapa. Ini kru kami ini salah Iya. satu nih si Ray sama Yanto ini Ya, anak motor, Pak. ya, Jadi sukanya motor-motoran. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Arsul melihat ini atau tidak. ya. Saya anak motor juga loh. Oh iya, Ya, aduh. motor bebek tapi. Sama aja Pak, motor Nah, juga gitu namanya ya. Pak. Iya. Namanya motor juga. Jadi gini Pak, sebenarnya nih Pak, di kalangan, ya contohnya Yanto lah, Iya. Yanto kameramen kami salah satu tuh, motornya terus terang bodong tuh Pak. Hmm. Itu, ya, iya, ini tuh saya sorry ini ngomongnya bodong ya. Hmm. Bodong itu ceritanya itu dia ini belinya tuh bukan dari salah satu ATPM Pak. Iya. Jadi dapat apa orang bilang tuh selundupan gitu dapat. Spanyol, Ya apa tuh Pak? paro nyolong. Sepatu bukan sepatu jolong Pak. Jadi kan kalau lewat ATPM kan melalui agen langsung. Iya. Nah ini nih orang bilang tuh yang selundupan tanpa bea masuk segala macam gitu loh. Lah itu Yanto ini si Ray juga punya segala macam itu beli kalau misalnya nih Pak Ya. harga motor itu 200 juta. Ya. Tapi gara-gara karena yang mahal itu kan bea masuk kita itu loh. Pak. Iya. Akhirnya cuman kebeli 75 juta kayak gitu. Iya. Lah itu kalau boleh dibandingin Sebentar, motor apaan itu? 70 moge. Moge Pak, Moge. Oh, Mereka ini gitu. Moge semua ini Pak Oh, nih. gitu yang ya. Pak. Nah itu sebenarnya bukan rahasia umum Pak. Padahal ocil semua ya. Wih kecil semua. Orang kecil, maksudnya badannya kecil Iya. gitu ya, tapi motornya gede gitu. Gede Pak, cc-nya gede, motornya tetap aja kecil dia. Ah, Nah itu tuh bukan rahasia umum Pak sebenarnya. Jadi boleh dikatakan 50% loh Pak jumlahnya. Iya. Nah itu ya mungkin saya nggak tahu nih kita nyampaikan saja di masyarakat aja bagaimana lah ceritanya. Sebenarnya ada ide beberapa kali tapi gagal terus untuk pemutihan. Kan pemutihan masuk juga ke kas negara Pak. Iya, gitu. iya. Nah ini tidak pernah terjadi. Tapi nah, import masuk, import betul. nyolong itu masuk terus Pak. Nah, ini bagus lagi nih. Jadi Wah bagus terus nih Bapak. kalau Terima kasih nih Pak. bukan, ini ternyata ini bukan sekedar apa ya pewawancara atau presenter ini gaul juga ini. Gaul Pak. Gitu kan? Maksud saya begini, ini kan kalau buat saya, buat kami lah yang di Senayan, ini kan namanya masukan. Jadi sarannya nih, terutama kepada teman-teman katakanlah ya, penggemar atau pemilik moge-moge ini, Iya, Pak. yang mogenya Spanyol itu tadi ya, Iya, Pak nyolong betul Pak. gitu ya, Spanyol itu. itu menyampaikan saja ya mungkin ya ini kalau sekarang ke saya mungkin kan ada anggota DPR yang lain agar disuarakan. Cuma ini kan nanti di Komisi 11 bukan di komisi saya. Oh, Komisi betul. 11 itu yang membawai tentang keuangan dan perbankan juga ya serta kebijakan pembangunan. Nah, agar pemerintah itu melakukan program pengampunan Pengampunan nama hukumnya itu moge ya. Spanyol. Oh, Atau motor Spanyol lah. iya. Lah kan pajak saja kan pernah dilakukan pengampunan. Betul, Pak, betul, nah, jadi diberi kesempatan lah ya masyarakat yang memiliki katakanlah mobil, kendaraan selundupan untuk memutihkan Iya. ya. Tentu kemudian tetap dikenakan pajak biaya masuk ya. Dan itu diberi waktu tertentu. Saya kira ini menginspirasi juga ya, Iya. Mas. Betul, Pak. Ya, saya setuju ini untuk nanti kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di sana. Diberi waktu lah, jangka waktu itu lebih baik. Cuma nggak bisa diputihkan kalau itu motornya memang motor curian. Oh ya bukan gitu. Kalau selundupan itu Selundupan. barangkali Iya. bisa Iya. ini kan karena kalau curian itu kan milik orang Milik lain, orang bukan lain itu Pak. milik. Ini Gitu nggak loh. bayar apa? Saya- Nggak bayar pajak masuk gitu loh. Saya Pak. setuju lah semuanya lah. Saya tahu kan banyak kalangan Banyak, muda Pak, kita yang memang punya motor ya dan memang kan ya karena wilayah kita luas. Iya. Memang kan baik bea cukai maupun penegak hukum ini nggak bisa ngawasi semua Iya, faktornya betul, kan Pak, memang
banyak barang-barang Spanyol itu tadi, ya itu. Nah, baik, ini Tapi Bapak jadikan, ibaratnya Bapak dengar juga itu ya sebenarnya Pak. saya bukan cuma dengar, Dan tahu banget. kadang-kadang ditawari. Waduh, malah ditawarin Pak. Iya. Iya, Mobil-mobil mewah dan Oh, mobil segala mewah, iya. macam ya. Iya. Memang selalu kan menawarinya, ya ini walaupun nggak bisa dipakai bebas kan, tapi apa untuk koleksi di rumah dan itu Iya. dan segala macam gitulah. Ya kan? Gitu betul. Ya, Pak. Berarti apa? tahu tuh Bapak tuh inget Iya. tuh. Bapak mau connect ke komisi berapa tadi Pak? Kenapa Komisi 11? Komisi 11. Nah, iya, nanti bisa kita suarakan. Tentu kan kita perlu perkiraan ya berdasarkan data, kira-kira jumlahnya ada berapa sih gitu. Di Kalau saya Korlantas- setuju, bahkan itu bisa dicicil. Iya. Itu loh Kenapa? pemutihannya ya dengan Dan masuk pembayaran pajak kan Pak, Iya. masuk uang itu. Dulu Betul. tahun 90-an Bahkan. pernah Pak, masih zamannya menterinya Pak Fahmi Idris, perindustrian tuh loh. Pernah. Ya. Tapi memang beliau motorin. Ya, Itu kan apa istilahnya berapa menteri kan yang ya, terkait itu kan Pak? ya tentu memang harus nanti dengan tentu motor untuk apa pembuatan keputusan itu kan tentu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan juga. Tapi kan tentu mempertimbangkan juga pendapat dari menteri-menteri yang lain. Nyerempet dikit Pak, mumpung Ya. Bapak juga orang otomotif juga nih ditawarin kalau ditawarin kan berarti orang motor. Iya. Nih Pak, kan sekarang lagi gencar-gencarnya listrik, Ya, ya kan? motor Tapi listrik motor maksudnya. listrik, mobil listrik, tapi harganya masih mahal Pak. Iya. Nah itu gimana tuh Pak kebijakannya itu? Nah, maka kita dorong ya. Kenapa masih mahal? Karena kan memang itu masih diimpor secara build up. Semuanya dari luar negeri. Berarti pajak biar barang Belum mewahnya itu masih ada Pak ya? komponen dalam negerinya. Itu kan yang membuat masih Iya, mahal. iya Pak. Nah, maka kalau industri nikel dalam rangka mobil Iya, listrik iya. ya, Tesla itu misalnya bisa dibikin dengan komponen dalam negeri, saya yakin itu harganya akan turun ya. Nah, ada kemudian kan industri nikel kita kalau nggak salah itu di Morowali dan segala Iya, macam. Morowali itu Pak. Ya, cuman kan karena kemudian investornya dari Cina banyak, Iya. PKA Cina udah ribut duluan kan. Iya, Nah, iya. Ini kita bukan berarti kita nggak perlu meributkan. Kalau nggak bener ya wajar saja diributkan ya. Tetapi kita juga harus semuanya proporsional lah ya, kita ributkan. Saya punya keyakinan ya sebetulnya kalau dalam 5 tahun sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi inilah ya, ini bisa kita selesaikan, maka itu tadi industri kendaraan baik mobil motor listrik ini akan sangat bagus prospeknya di kita, asal komponen dalam negerinya juga tinggi ya, sehingga harganya dengan sendirinya akan lebih murah. Sama ini kali Pak ya, pajak barang mewahnya itu ya Pak ya. Ya, itu tentulah. Itu tetap Nah, ada, kalau Pak, sekarang ya? kan pemerintah sudah mulai melakukan pengendoran kan. Buktinya Iya, kan iya, mobil iya. 1.500 Iya, 1.500 ke bawah, sekarang itu kan nggak ada PPNBM-nya DP. Iya, dihilangkan iya, iya. kan. Gitu, ya. Baik. Jadi memang antara dewan sama itu bisa memberikan usulan Pak ya gitu ya. Bisa banyak usulan yang datangnya dari DPR ini DPR. ya, ataupun kalau dari pemerintah kemudian termodifikasi sesuai dengan aspirasi dari masyarakat ya. Ya disinilah memang titik temu itu terjadi. Nah, sebelum terakhir nih Pak, Ya, enakan DPR apa enakan MPR? Nah, iya Pak. itu nggak bisa dibandingkan ya. Capeknya lah Pak, capeknya Bukan, Pak, bukan. capeknya Pak. Sebetulnya enaknya adalah Heeh. kalau gajinya double, Oh, dapat gitu. gaji DPR dan dapat gaji MPR. Cuma sayangnya sistem nggak membolehkan begitu. Oh ya. gitu. Saya sekarang gaji dari MPR itu. Tapi saya tidak dapat gaji sebagai anggota DPR karena sudah dapat gaji sebagai pimpinan MPR. Saya dapatnya tunjangan saja, tunjangan rapat, tunjangan komunikasi. Saya nggak dapat perumahan dari DPR karena sudah dapat rumah dinas dari, Oh, dari MPR. Jadi kalau bicara enaknya dua-duanya enak lah ya. Tapi barangkali kalau kita batasi
duitnya atau penghasilnya banyakan mana antara jadi anggota DPR dengan jadi advokat atau atau profesional di perusahaan multinasional. Nah, pasti saya akan jawab lebih banyak jadi lawyer dan jadi profesional di perusahaan multinasional. Ya. Itu, tetapi kan hidup ini tidak melulu bicara soal berapa besarnya penghasilan. Ada kepuasan lain juga ya yang bisa kita peroleh meskipun cuannya lebih dikit. Cocok Pak. Baik Pak, kami kasih pilihan untuk Bapak berikan jawaban. Hetty Koes Endang atau Krisdayanti Pak? Kalau penyanyi nggak boleh milih dua-duanya ya? Nggak boleh, satu aja Pak. Hetty Koes Endang atau Krisdayanti Pak? Kalau penyanyi saya Hetty Koes Endang. Hetty Koes Endang. Iya. Oke. Kalau mobil, senang naik mobil atau senang naik motor? Saya saya senang naik motor saya. Senang naik motor Pak? Masih ingat kuliah dulu kali Pak? Bukan, masih hidup zaman teratur saya. Oh, gitu. Sehari makan 2 hari enggak. Gitu. Terus tempe atau ayam goreng Pak? Tempe. Kalau gudeg atau sop kaki kambing? Gudeg. Nah, pilihannya kenapa gudeg? Kenapa gudeg Pak? Karena itu meskipun bukan makanan yang ideal dari sisi kesehatan, lebih menyehatkan ketimbang sop kaki kambing. Kolesterolnya banyak. Gitu. Nah, iya. Baik, kalau gitu terakhir ceritain sesuatu yang Bapak pernah merasa lucu atau pengalaman pribadi Pak kepada teman-teman di Teras Channel Pak. Saya selalu teringat kisah ketika saya bekerja dan juga kemudian kuliah di Australia. Nah ini penting, makanya yang dari cerita ini yang ingin saya sampaikan message-nya dulu ya, terutama untuk generasi milenial kita, bahwa penguasaan bahasa asing itu sebuah keharusan ya. Anda harus menguasai bahasa asing ya. Jangan seperti teman saya yang dari Aceh itu, lawyer saya bilang, saya sudah bagus bahasa asingnya Pak. Ya. Native saya Aceh, bahasa asing kamu apa? Bahasa Indonesia katanya. Nah, gitu. Bahasa asing Indonesia. Jadi ini penting karena dulu zaman angkatan saya ya, itu saya merasakan bagaimana susahnya ketika bahasa asing kita pas-pasan. Saya punya cerita soal itu. Nah itu ceritanya gimana? Kalau di luar negeri itu, karena tadi ngomongin soal motor, soal mobil ya, itu kan tanda lalu lintas itu ada 3, nggak seperti di sini. Kalau di sini kan cuman letter S sama letter P saja kan. P sama stopping, ya, parking, gitu kan. Kemudian kalau dilarang masuk kan nggak pakai tulisan berboden. Kalau di luar negeri seperti di Australia itu kan 3, ada stopping, ada parking, ada standing. Iya. Jadi itu beda-beda. Nah, satu ketika ini saya menjumpai ya teman saya yang sama-sama dari Indonesia lah, yang waktu itu ikatan dinas, nunggu bis kota sambil nongkrong dia, ya sambil nongkrong. Saya tanya, kenapa lu nunggu bis kota pakai nongkrong? No standing, no standing gitu. Dia pikir no standing itu artinya tidak boleh berdiri. Tidak boleh berdiri. Iya. Padahal standing itu artinya kalau kita ini kalau nanti ke mana saja lah, apakah ke Singapura, ke Australia, ke Inggris atau ke Amerika, kalau kita ketemu no standing itu artinya kita tidak boleh berhenti lama. Berhenti boleh, drop off penumpang. Iya, betul. Tapi kemudian parkir agak lama, walaupun itu nggak boleh standing. Betul, ini akibat bahasa Inggris yang pas-pasan berangkat ke luar negeri. Nah begitu nunggu bus sambil nongkrong gara-gara tulisan no standing. Nah
Kalau bahasa kenek itu standing itu tuh ngetem Pak, ngetem gitu iya, kan Pak ya, ngetem gitu Pak. Itu nggak boleh. Iya. Iya, jadi temannya Bapak malah nongkrong. Iya, ada lagi itu. Ada lagi itu dulu. Nah, ini cuman agak ini juga agak apa ya? Tabu sedikit juga. Wah, ini. gimana tuh Pak? Begitu dikasih formulir ya, kan ada ini kebetulan sudah kawin teman saya ini sama juga dengan saya bawa istrinya dikasih form seks gitu ya. Dia tulis 3 time weeks. Itu loh. Saya bilang, kok lu itu maksudnya male atau female? Itu loh. Itu. Nah, itu cerita-cerita lucu gitu ya. Waktu di itu ya. Teman-teman, ini juknya Wakil Ketua MPR RI dan ternyata Pak Asrul luar biasa. Ngomongnya enak, juknya banyak, juga menyampaikan itu sangat gamblang dan terbuka. Banyak manfaat yang kita dapat di hari ini bertemu sama tamu kami yang kesibukannya luar biasa, juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk di Indonesia dan untuk masyarakat saat ini. Izin Pak Asrul, Masih, iya Mas. Teras Channel ini coba memberikan sebuah gift nanti sama Bapak. Ya. Nanti ada pertanyaan yang akan dijawab langsung di medsos kami, Ya. yaitu di mana lahirnya beliau titik-titik. Jawab dan like di medsos kita. Ada sedikit gift dari produser kami nih Pak. Wah, terima Mana kasih. nih produser kita ini? Iya. Iya. Waduh. Gede amat ini. Ini harus dilapor ke KPK ini. Oh ya Pak, istri. Gitu. Monggo. Ya, foto. Monggo sila. Itu buat ibu ya Pak. Waduh, terima kasih. Oke.